Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kali ini. Kita akan membahas salah satu teknik penangkapan ikan yang masih banyak digunakan oleh nelayan, yaitu pancing ulur. Teknik ini dikenal sebagai metode yang ramah lingkungan, selektif, dan efisien. Di era modern, banyak metode penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan, mulai dari pukat harimau, jaring, hingga pancing ulur. Namun, tidak semua metode ini baik untuk lingkungan. Pancing ulur menjadi salah satu metode yang paling disarankan karena tidak merusak ekosistem laut. Nah, bagaimana cara kerja pancing ulur? Apa saja kelebihannya? Dan bagaimana dampaknya terhadap ekosistem? Mari kita bahas lebih dalam. Kita akan membahas salah satu teknik penangkapan ikan yang masih banyak digunakan oleh nelayan tradisional maupun industri, yaitu pancing ulur. Pancing ulur adalah teknik penangkapan ikan yang sangat menarik dan ramah lingkungan. Dengan menggunakan tali pancing dan mata kail, nelayan dapat menangkap ikan secara selektif, hanya yang memakan umpan. Ini berarti kita mengurangi tangkapan sampingan yang tidak diinginkan. Ada dua jenis pancing ulur, handline fishing, di mana nelayan langsung mengendalikan pancing, dan longline fishing, yang menggunakan tali panjang dengan banyak mata kail untuk menangkap ikan besar. Keunggulan dari pancing ulur adalah tidak merusak terumbu karang, menjaga ekosistem laut tetap seimbang, dan sangat efektif untuk mendapatkan ikan berkualitas tinggi seperti tuna. Dengan metode ini, kita bisa menikmati hasil tangkapan yang melimpah tanpa merusak lingkungan. Teknik ini dikenal sebagai metode yang ramah lingkungan, selektif, dan efisien. Tapi, bagaimana cara kerjanya? Apa saja kelebihannya? Mari kita bahas lebih dalam. Pancing ulur adalah teknik menangkap ikan dengan menggunakan tali pancing yang diulur ke laut, biasanya dengan satu atau lebih mata kail. Metode ini cukup sederhana. Ikan tertarik oleh umpan, kemudian kail menangkapnya. Berbeda dengan jaring atau pukat yang menangkap ikan dalam jumlah besar tanpa seleksi, pancing ulur memungkinkan nelayan menargetkan ikan tertentu, sehingga mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem laut. Lalu, bagaimana cara kerja pancing ulur? Berikut langkah-langkahnya. 1. Menyiapkan alat tali pancing, mata kail, pemberat, dan umpan disiapkan. 2. Mengulur tali ke perairan kedalaman tali diatur sesuai jenis ikan yang ingin ditangkap. 3. Menunggu gigitan ikan ketika ikan memakan umpan. Nelayan akan merasakan tarikan pada tali. 4. Menarik tali secara perlahan jika ikan sudah tertangkap. Tali pancing ditarik dengan hati-hati agar ikan tidak lepas. 5. Mengulangi proses setelah ikan diangkat, umpan baru dipasang, dan pancing diulur kembali. Metode ini jauh lebih selektif dibandingkan dengan jaring, yang seringkali menangkap ikan kecil, bahkan spesies yang dilindungi. Ada dua jenis utama pancing ulur, yaitu 1. Handline fishing, teknik manual menggunakan satu tali pancing yang dipegang langsung oleh nelayan. Cocok untuk menangkap ikan dalam jumlah kecil atau untuk konsumsi pribadi. 2. Longline fishing menggunakan satu tali panjang dengan puluhan hingga ratusan mata kail. Biasanya digunakan untuk menangkap ikan besar seperti tuna, kakap, dan hiu. Kedua teknik ini sama-sama mengurangi risiko bicaj, yaitu tertangkapnya ikan yang tidak diinginkan. Kenapa pancing ulur menjadi pilihan banyak nelayan? Ada beberapa alasan. Hanya menangkap ikan yang diinginkan, menghindari spesies yang dilindungi. Hasil lebih berkualitas ikan yang ditangkap dalam kondisi segar dan tidak rusak akibat tekanan jaring. Mudah diterapkan, bisa digunakan oleh nelayan kecil maupun industri besar. Dibandingkan dengan metode seperti trawl fishing, yang bisa merusak dasar laut, pancing ulur lebih berkelanjutan. Jadi, pancing ulur adalah metode penangkapan ikan yang efisien, selektif, dan tetap menjaga keseimbangan ekosistem laut. Dengan metode ini, kita bisa menangkap ikan dengan lebih bertanggung jawab. Semoga materi ini bermanfaat dan semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya penangkapan ikan berkelanjutan. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu ingin lebih banyak materi edukatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.